Bab 9. Isabel juga menjadi sedikit tenang. Dia sangat mengerti apa maksud dari keluarga Kitadara. Tapi anak ini sudah bersatu dengan tubuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima saat anaknya lahir dan langsung dibawa pergi? Saat memikirkan kejadian seperti itu, Isabel tidak bisa tenang lagi. Walaupun Ravindra hanya melirik Isabel, tapi dia sudah memastikan wanita ini sudah masuk ke perangkapnya. Sudah tidak ada kemampuan untuk melawan lagi. Jadi, kamu mau bagaimana? Ravindra tidak memberikan waktu Isabel untuk berpikir lebih lama. Aku sangat sibuk. Isabel menundukkan kepalanya dan berpikir. Lagi pula, dirinya dengan Andika juga sudah tidak bisa kembali lagi. Dia sudah tidak punya jalan keluar lagi. Hanya karena tinggal semalaman di hotel bersama Ravindra, dia hampir saja diusir dari rumah neneknya. Kalau kehamilan ini terdengar oleh keluarganya, maka dirinya dan mamanya benar-benar akan habis. Di saat itu, dirinya sudah tidak bisa pulang ke rumah. Perusahaan juga akan memecat dirinya. Itu benar-benar akan sangat menyulitkan. Tidak tahu harus jalan kemana. Isabel berkata, "Baiklah, aku memilih untuk menikah. Aku tahu keluarga Kitadara juga butuh anak ini. Asalkan menikah, aku akan melahirkan anak ini. Karena kamu sudah setuju, maka siap-siap untuk menikah saja." Ravindra tidak menunggu Isabel menyelesaikan pembicaraannya. Dia sudah pergi meninggalkan ruang pasien. "Kamu boleh izin panjang untuk istirahat dengan baik." Atasan Isabel menerima pengumuman. Isabel mendapat perawatan khusus oleh Pak Direktur. Dia diizinkan untuk mengambil izin panjang. Selama periode izinnya, gaji dan bonusnya tetap diberikan seperti biasa. Saat orang seluruh kantor mendengar berita ini, semuanya langsung gempar. Satu karyawan wanita yang sering bully Isabel dan sering memberikan tugas miliknya kepada Isabel langsung sedikit panik. "Pak Direktur, kenapa tiba-tiba memberikan hak istimewa sebesar ini kepada karyawan paling bawah? Jangan-jangan di antara mereka ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain? Jangan-jangan karena Isabel berinisiatif untuk memeluknya, membuat Pak Direktur menyukainya?" Para karyawan wanita di dalam kantor sedikit menyesal. Kalau dari awal tahu hasilnya seperti ini, mereka juga pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi, saat mereka belum sempat beraksi, sudah ada orang yang mencobanya. Satu karyawan wanita dari divisi lain juga sudah mendengar kejadian ini. Dia berpenampilan sangat menarik dan menunggu di jalan yang pasti dilewati Ravindra saat mau ke kantor. Dia pura-pura tidak hati-hati dan menabrak Pak Direktur. Lalu dia langsung dipecat. Mendengar hasil ini, para karyawan wanita yang sudah mau beraksi itu juga langsung seperti disiram air dingin. Siapapun tidak ada yang berani bertindak macam-macam. Tapi semua orang semakin merasa aneh. Kenapa Pak Direktur bisa sangat peduli dengan Isabel? Isabel di rumah sakit menerima perawatan yang paling sempurna. Grup dokter yang paling kelas atas memberikan layanan hanya untuk dia seorang. Isabel jalan-jalan di taman di bawah. Setiap hari hanya melamun di dalam ruang pasien. Dia merasa dia akan menjadi bodoh. Tapi, saat dia baru jalan tidak lama, dia langsung dikepung oleh beberapa suster. "Nyonya, hari ini angin besar, hati-hati flu. Kamu sekarang sedang hamil muda, lebih baik jangan kena angin sebesar ini."
Kepala suster juga ikut berbicara. Ibu Herman sudah memberi perintah, tidak boleh membuat Nyonya mengalami kejadian apapun. Isabel melihat sekumpulan orang mengikuti dirinya. Dia juga merasa sudah tidak bisa jalan lagi. Dia menghentikan langkah kakinya dan berkata, "Baiklah, aku paham." Isabel tidak bisa jalan di luar ruangan. Jadi, dia hanya bisa jalan-jalan di dalam ruangan. Saat dia kembali ke lantai ruang pasiennya, Isabel melihat sekumpulan koki mendorong troli makanan masuk ke ruang pasiennya. Isabel terkejut. Ini mau apa? Isabel kembali ke ruang pasiennya dengan cepat. Saat dia membuka pintunya, dia melihat beberapa koki sedang meletakkan belasan lauk ke atas meja makan. Beberapa koki itu juga melihat Isabel. Mereka langsung berdiri dan hormat. "Nyonya, ini adalah makanan siang yang diperintahkan oleh Ibu Herman. Kalau Nyonya tidak suka, bisa diganti dengan rasa lainnya." Isabel melamun. Hanya makan siang seorang. Kenapa dipersiapkan makanan sebanyak ini? "Tidak perlu, aku sendirian tidak bisa makan sangat banyak." Isabel langsung menjawab. Dirinya adalah wanita yang berasal dari desa yang biasa. Seketika diperhatikan oleh orang sebanyak ini, benar-benar sedikit tidak terbiasa. Pak Direktur akan ke sini menemani Nyonya makan siang. Ini semua adalah makan siang Pak Direktur biasanya. Salah satu koki menjawab. Isabel langsung merasa malu. Dirinya sepertinya sedikit salah tangkap. "Tunggu, dia bilang apa? Ravindra akan ke sini makan siang." Isabel belum sempat lanjut bertanya. Dia mendengar suara pintu terbuka. "Selamat siang, Pak Direktur." Isabel menegakkan badannya. Tidak berani menolehkan kepalanya. Walaupun dia setuju untuk menikah dengan Ravindra, tapi di alam bawah sadarnya, dia tetap satu orang asing. Saat masuk, Ravindra melihat Isabel berdiri membelakangi dirinya. Dia langsung berkata, "Masih melamun apa? Makan." Ravindra baru duduk. Langsung ada orang yang mengantarkan lap tangan. Setelah Ravindra menggunakan 3 lap, dia baru mengambil pisau dan garpunya, lalu makan dengan elegan. Bab 10. Walaupun Isabel tidak suka dengan pria ini, tapi dia tetap harus mengakui. Tidak peduli pria ini makan apa, tetap terlihat sangat ganteng. Orang di sebelah juga memberikan lap tangan untuk Isabel. Isabel mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dia mengelap tangannya dan dikembalikan ke orang itu. Orang itu juga mengikuti kebiasaan Pak Direktur. Setelah dia mengelap dengan 3 lap, baru dia membukakan kursi untuk Isabel. Isabel hanya bisa duduk di seberang Ravindra. Setelah ragu-ragu, beberapa lama dia berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu datang." Ravindra mengelap mulutnya dan menjawab, "Di saat aku memutuskan untuk menikah dengan kamu, ini sudah menjadi kewajiban aku. Tentu saja hanya satu kewajiban." Isabel tentu saja mengerti maksud dari Ravindra. Dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Dia makan makanan yang diberikan oleh koki dengan diam. Ravindra meliriknya. Dengan datar ia berkata, "Kamu sudah makan 3 potong salmon." Setelah mendengar itu, koki langsung mengambil piring salmon. Isabel sedikit bingung. "Aku makan apa, kamu juga peduli?" "Aku tentu saja tidak peduli kamu makan apa, tapi anak di perut kamu, aku tidak bisa tidak peduli." Ravindra langsung mengangkat kepalanya dan berkata kepada koki,
Kasih dia sup ginseng yang sudah dibuat. Isabel baru mau bilang tidak perlu. HP dia tiba-tiba berbunyi. Isabel melihat nomornya. Matanya langsung terlihat sangat sedih. Dia meletakkan HP-nya di atas meja dengan terbalik. Bunyi HP-nya langsung hilang. Kenapa tidak diangkat teleponnya? Mata Ravindra sedikit naik. Isabel menundukkan kepalanya dan lanjut makan. Hanya telepon yang tidak penting. Tidak penting? Kalau tidak penting, kenapa terlihat sedih? Ravindra hanya mengangkat matanya melihat Isabel, tapi tidak berkata apa-apa. Mereka berdua hanya makan dengan diam. Setelah Ravindra selesai makan, dia langsung pergi. Setelah para koki membawa semua piring makanan pergi, Isabel baru mengambil HP-nya. Sudah ada beberapa panggilan yang tidak terjawab. Melihat nomor yang tidak asing itu, Isabel merasa hatinya benar-benar sangat campur aduk. Sejak hari itu, salah meniduri orang, dirinya sudah tidak pernah mengangkat satu telepon dari Andika. Juga tidak membalas pesan darinya. Sikap dirinya sudah sangat jelas. Kenapa dia masih tidak menyerah? Kenapa terus menelpon dirinya seperti tidak terjadi apa-apa? Dan membahas hal yang menarik di luar negeri sana. Jangan-jangan dia tidak curiga kalau dirinya sudah berubah. Kenapa? Kalau dia juga ikut menghilang, itu akan sangat baik kan? Seperti itu. Dirinya mungkin juga akan jauh lebih membaik. Tapi sudah 2 bulan, dia setiap hari tetap telepon dan mengirim pesan. Lalu dirinya hanya melihat dia seperti bicara sendiri. Hatinya sangat sedih. Saat malam hari, Ravindra datang lagi. Seperti biasa, para koki juga datang mengantar makanan. Sepertinya karena mood di sore hari tidak bagus, Isabel juga tidak ada nafsu makan. Ravindra melihat Isabel. Kamu tidak suka rasa makanannya? Isabel menggelengkan kepalanya. Bukan, aku tidak begitu lapar. Ravindra mengerutkan alisnya. Dia mengelurkan tangan kanannya, dan langsung ada orang yang memberikan mangkok keramik biru kepada Ravindra. Ravindra mengambil 1 sendok sarang burung dan memberikan ke mulut Isabel. Isabel terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Ravindra bisa inisiatif menyuapinya makanan. Tidak boleh terjadi apapun pada anak ini. Makan. Satu perintah yang tidak perlu dipertanyakan, langsung menghancurkan semua halusinasinya. Isabel mau menolak. Tapi dia sekarang tidak punya hak untuk menolak. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan memakannya. Para koki yang berdiri di sebelah langsung membuka matanya lebar-lebar. Pak Direktur tidak pernah dekat dengan wanita. Dia inisiatif menyuapi seorang wanita makan. Ini benar-benar pertama kalinya. Nyonya ini memang benar-benar tidak sama. Pak Direktur juga sangat peduli dengan nyonya ini. Setelah makan 2 suap, muka Isabel langsung berubah. Dia menutup mulutnya dan lari ke toilet. Setelah beberapa saat, suara siraman air toilet terdengar. Ravindra mengerutkan alisnya. Setelah Isabel keluar dari toilet, dia berkata, "Walaupun kamu tidak mau makan, tetap harus makan. Kamu tidak takut perut kamu lapar. Tapi aku masih khawatir generasi keempat keluarga kita darah kelaparan." Isabel mengangkat kepala melihat Ravindra. Dia tahu Ravindra tidak bercanda. Dia hanya mengambil mangkok itu dan menahan rasa jijik memakan makanan di dalam mangkok itu. Ini apa? Sangat tidak enak. Benar-benar tidak tahu para orang kaya itu kenapa. Makanan tidak enak ini bisa dimakan dengan lahap. Melihat Isabel memakan sarang burung,
Ravindra baru tersenyum dengan puas. Para koki di sebelah saling melihat satu sama lain. Astaga, Pak Direktur benar-benar tersenyum. Dia bisa-bisa benar-benar tersenyum. 2 hari beruntun, Ravindra datang menemani Isabel makan. Di saat ini, Isabel baru tahu Ravindra bisa datang ke rumah sakit menemaninya makan. Semuanya karena perintah dari Ibu Hairmat. Isabel menertawakan dirinya. Dirinya juga kebetulan bisa bersama dengan Ravindra. Sama sekali tidak ada perasaan. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini menemaninya makan karena kemauan dirinya? Dan juga saat dirinya mencium beberapa makanan itu, dia mau muntah. Mendengar suara dirinya yang mau muntah, dia tidak jijik.